Udah terima materinya? Udah. Oke. Kita hari ini tentang membahas mengenai relative pronoun. Ya. Oke, masuk ke definisi ya. Relative pronoun function to connect two sentences explaining nouns. The noun here can be a person, animal, or object. Ya, jadi relative pronoun ini fungsinya untuk menghubungkan dua kalimat ya, yang menjelaskan kata benda. Jadi kata benda ini bisa berupa manusia, hewan, ataupun benda. Relative pronouns are divided into 5 types: who, whom, which, whose, and that. Ya, relative pronoun di sini dibagi menjadi 5 tipe, yaitu who, whom, which, whose, dan that. Kita masuk ke penjelasan pertama ya. Who. Who is used to replace the subject person and not an object. If interpreted, who means yang ya. Jadi who ini biasanya digunakan untuk menggantikan ya kata apa subjek orang ya, bukan sebuah benda. Jika diartikan, jika ditranslate gitu ya, who ini artinya adalah yang. Ini sebagai contoh, for example, do you know the people who live in the White House? Ya, apakah kamu tahu orang yang tinggal di rumah yang berwarna putih? I talked to the woman who was sitting next to me. Ya, aku berbicara kepada perempuan ya, yang duduk di sampingku. People who listen to me to very loud music may suffer gradual hearing loss. Orang yang mendengar musik terlalu kencang ya dapat menyebabkan kehilangan atau beresiko kehilangan suara ya, kehilangan pendengaran secara perlahan. Kemudian kita masuk ke who. Ya. Apart from replacing the subject person, who can also be used to explain ownership of an object. Usually after the word who has or is added. Who, which explain ownership, is usually also abbreviated to whose. Ya. Jadi selain untuk menggantikan subjek orang, who ini dapat juga digunakan untuk menjelaskan kepemilikan dari sebuah benda ya. Jadi biasanya setelah kata who ya diikuti atau ditambahkan has atau is setelahnya. Dan who ini menjelaskan tentang kepemilikan ya. Who yang menjelaskan tentang kepemilikan itu bisa disingkat menjadi whose. For example, sebagai contohnya, who is responsible for this? Siapa yang akan bertanggung jawab akan hal ini? Kemudian, who is your partner? Siapa partnermu? Elsa is the student who will be performing. Elsa adalah murid yang akan tampil. My mother is the woman who is standing over there. Ibuku adalah perempuan yang sedang berdiri di ujung sana. Ya, selanjutnya adalah whom. Whom is used to replace the person object. Ya. If interpreted, whom has the meaning yang. Jadi whom ini digunakan untuk menggantikan ya, kata objek orang ya, bukan benda. Jika ditranslate whom ini ya artinya adalah yang. Jadi for example, the man whom I met was friendly. Ya pria yang aku temui sangat ramah. The people whom we visited gave us tea and a light snack. Orang yang kami kunjungi kemarin ya memberikan kami teh dan makanan ringan. The children whom we watched in the park were feeding ducks in a pond. Anak-anak yang kami awasi di taman sedang memberi makan bebek di kolam.
which is used to replace subjects and objects in the form of objects or other than humans. It can be in the form of goods, events, or animals. Ya, jadi which ini ya juga digunakan ya untuk menggantikan subjek dan objek ya. Sebentar. Atau berbentuk kata benda selain manusia. Jadi bisa berbentuk barang, peristiwa, ataupun hewan. Ya, for example, Dila adopts a kitten which is being thrown away by its previous owner. Dila mengadopsi anak kucing ya yang ya, jadi which ini adalah yang dibuang oleh pemilik sebelumnya. Do you still have the dress which I gave you 2 years ago? Apakah kamu masih memiliki gaun yang aku berikan kepadamu 2 tahun yang lalu? I want to go to the place which reminds me of my parents. Ya, aku ingin pergi ke tempat yang mengingatkanku pada kedua orang tuaku. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke whose. Whose is used to replace the possessive pronoun. Whose ini biasanya digunakan ya untuk menggantikan kata ganti kepemilikan. Jadi for example, Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Ya, Anna menikah dengan pria yang ayahnya adalah menteri ekonomi. The man whose car was stolen called the police. Pria yang mobilnya dicuri menelpon polisi. I know a girl whose brother is a movie star. Aku tahu ya, perempuan yang kakaknya adalah pemain film. We cannot simply interpret the word whose without discussing the entire sentence it contains. In simple terms, whose is a pronoun used to ask question or express ownership. Ya. Jadi whose ini ya kita nggak bisa ya mengartikan kata whose itu begitu saja tanpa membahas keseluruhan kalimatnya. Jadi secara sederhana whose ini merupakan pronoun yang digunakan untuk menanyakan atau menyatakan kepemilikan. For example, whose phone is lost? Whose car is that? Whose coat are you wearing? Whose is not only used at the beginning of a sentence, but can also be placed in the middle of a sentence. What does it mean to change? Of course not. Placing whose in the middle of a sentence also functions to explain someone's ownership. Jadi whose ini biasanya tidak hanya digunakan untuk di awal kalimat ya. Bisa juga ditaruh di tengah kalimat. Apakah artinya akan berubah? Tentu saja tidak ya. Jadi jika menaruh di tengah kalimat, itu fungsinya juga akan berubah. Yaitu akan menjelaskan kepemilikan dari seseorang. Ya. Jadi for example, Alisa is the girl whose hair is blonde. Ya. Alisa adalah seorang wanita ya, seorang wanita atau seorang gadis ya yang memiliki rambut pirang. Erika is the person whose phone is lost. Erika adalah seseorang yang teleponnya hilang. When having a conversation, whose and whose have the same sound in their pronunciation. So we often get confused about what the person are talking to really means. Jadi saat kita sedang melakukan percakapan ya, kata whose dan whose ini memiliki bunyi yang sama ya. Jadi kadang kita suka bingung ya. We often get confused about apa nih maksud dari pembicara yang sedang digunakan itu, apakah whose atau whose ya. The easiest way to distinguish one from the other
when hearing from someone else is to examine the structure of the sentence. Whose is always followed by a noun or noun phrase, while who is followed by an uncertain word order. Jadi cara yang termudah ya untuk membedakan satu dengan yang lainnya ya antara whose dan whose itu adalah saat kita mengetahui susunan kalimatnya ya. Jadi kalau whose ini selalu diikuti oleh noun atau noun phrase. Sementara who itu diikuti oleh tatanan kata yang tidak menentu. Ya. Jadi for example, I don't know whose car that is. Jadi setelah whose itu ditambahkan noun, kemudian ditambahkan to be. Jadi setelah whose di sini nounnya adalah car, to be-nya adalah is. Ya. That-nya itu tambahan. Kemudian I don't know whose any car to borrow. Ya, jadi setelah whose ditambahkan determiner atau artikel dan noun. Jadi determiner atau artikelnya adalah any, kemudian nounnya adalah car. Yang terakhir, that. That is used to replace people and objects as subjects or objects. That also has a natural function that can replace who, which, or whom. Ya. Jadi that ini juga digunakan untuk menggantikan orang dan benda sebagai subjek dan objek ya atau objek. Ya. That also has a natural function. Jadi that ini juga memiliki fungsi netral ya yang bisa menggantikan who, which atau whom, tapi tidak untuk whose ya. For example, the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Ya, lagu yang kamu dengarkan kemarin adalah lagu baru kami untuk album berikutnya. The jacket that I bought from the local market yesterday turns out to be a rare item. Jaket yang aku beli dari pasar kemarin adalah ternyata adalah barang yang langka. Sampai sini ada pertanyaan nggak Kak Valentin? Ada yang masih bingung? Mungkin. Belum, Miss. Ada yang bingung? Enggak. Oh, udah ya. Cukup. Oke. Kita masuk ke exercise. Ya. Oke. Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. Ya, aku ketik di Zoom chat ya. Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. He is whom call you tonight. Gitu. Pakai apa? She is whom. Pakai ya. She is whom call you tonight. Jadi kan ini kemarin malam ya. Jadi nggak bisa pakai is. Jadi she was. Oh iya. He was whom call you. She was the person who gave, kan kemarin ya, jadi pakai verb to, who gave you a call last night. Jadi pakai who ya, untuk yang menyatakan orang. Nah. Coba sekarang, perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku.
The girl. Yeah. The girl. Who the girl who met yesterday is my mother. Jadi pakai who, whom, atau whose, atau that. Pakai who. Pakai whom ya. Jadi di sini kan dia ada menanyakan mengenai ibunya, objeknya. Ya enggak, perempuan yang kamu temui kemarin adalah ibuku. Ibuku di sini kan sebagai objek. Jadi the woman whom you met yesterday. Karena yesterday maka verbnya berubah nih ya menjadi verb to. Jadi the woman whom you met yesterday is my mother. Atau bisa juga pakai that. Sebentar. Kalau that itu ya bisa menggantikan, kalau misalnya mau aman sebenarnya bisa pakai that ya. Jadi that itu dia bisa mengganti who, which, atau whom ya. Jadi kalau misalnya kamu ganti pakai that juga bisa. The woman that you met yesterday is my mother. Tapi that ini tidak bisa menggantikan untuk whose ya. Jadi kalau misalnya kamu bingung nih ya, aduh mau pakai yang mana ya? Antara tiga, who, which, sama whose gitu ya. Mau aman gitu, pakai that. Tapi dia tidak bisa menggantikan whose ya. Bisa. The woman that you met gitu. Ya, the woman that you met yesterday is my mother. Itu juga bisa. Oke, coba yang ini. Itu, sebentar. Itu adalah cerita yang sama yang dia ceritakan kepadaku minggu lalu. Ini sebenarnya gampang sih yang lihat. That juga bisa. Bisa pakai that ya aman. Bisa. Tapi kalau misalnya mau mengetahui ya, kita lihat aja nih ya. Kan itu adalah cerita. Cerita itu masuknya apa? Kata benda kan? Ya kan? Nah, dari semua relatif pronoun yang ada yang mengacu ke kata benda itu apa? Yang menjelaskan kata benda dari semuanya. Who. Kalau who itu kan lebih ke subjek kan? Orang. Kalau yang lain apa? Yang lebih ke kata bendanya apa? Which. Apa? Which. Ya, which. Jadi pakai which ya. Jadi kemana? Itu adalah cerita yang sama yang dia ceritakan kepadaku minggu lalu. It is same story. Which dia ceritakan kepada which ceritakan tuh apa ya? Which ceritakan apa? Ceritakan tell kan bentuk pertama. Iya. Kan ini ada minggu lalu, jadi berubah ya jadi verb to. Verb to-nya tell berubah menjadi told ya. Ceritakan padaku. Told me minggu lalu apa? Which told me last week. Nah, jadi nggak bisa pakai is ya karena is itu kan adalah simple present. Kalau minggu lalu pakai was ya. Coba dirangkai kalimatnya jadi gimana? It was some story which told to me last week. Ya, it was the same story which she told me last week ya. Nih, aku tulis ya di Zoom chat.
Nih coba. Gadis yang mempunyai senyuman adalah gadis yang paling manis. Kalau ini pakai Oke apa? Jadi ini membicarakan tentang siapa? Gadisnya kan? gadis ya. Ya, gadisnya ini sebagai apa? Dalam kalimat ini dia sebagai sebagai Who's. sebagai subjek kan? Ya. Ya, jadi kalau sebagai subjek pakai subjek Who's. subjek orang pakai who, Oh, ya. pakai who. Ya, jadi kalau untuk subjek orang pakai who. Jadi gimana? The girl Berarti the girl who have gitu. who, kalau the girl itu kan subjeknya terdiri dari satu kan? Iya. Ya, Berarti kalau the satu maka pakai have atau has. ya has. Ya, jadi The the girl has has who's gitu. who. Oh, who. The girl who has The girl who who has who kan who dulu. ini artinya yang. Uh, the girl Hmm, who has mm-mm. smile. Smile is the girl Is adalah gadis yang manis. Is the sweet girl. Okay? ya the girl who has a smile ya is a sweet girl. Jadi senyuman itu kan bisa dihitung ya. Jadi bisa menggunakan ya tambahan artikelnya a A smile. sweet girl. Coba kamu masih bingung yang whose ya? Iya. Coba nih yang whose ya. Jadi kalau who itu yang subjek, yang membicarakan tentang subjek. Menggantikan. Oke, ini misalnya. Gadis yang kehilangan anjingnya kemarin masih terus menangis. Ini pakai who juga, Miss. Pakai apa kira-kira? Ini jadi kan kalau whose itu bisa menggantikan kepemilikan ya, possessive pronoun. Oh, Nah, ini kan berarti kayak pakai gini who. kira-kira ada bisa menggantikan possessive pronoun nggak kalau kalimatnya seperti tadi gadis yang kehilangan anjingnya. Kan gadis yang memiliki anjingnya. Maksudnya dia kan memiliki anjingnya terus dia kehilangan anjingnya. Berarti the girl Ya, who's the girl mm, has whose uh, dog oh who's dog. Oh, nggak pakai has lagi ya, Miss. kan ini kehilangan. Kalau has itu artinya memiliki. Oh iya iya iya. Oh iya. The girl who's a dog Whose dog yesterday. Oh, who's yang dog? hilang kemarin atau kehilangan kemarin. Yang hilang. Hilang kan bukan kata kerja, jadi bisa pakai apa? Lost. Ya, lost. Eh, Sebelum lost apa? Pakai to be kan, kalau nggak ada kata kerja kan pakai to be. Nah, to be dalam simple past tense apa? Untuk gadis. was. Ya, To be. jadi, Oh iya. ya benar. To be dalam simple past tense. Ya, jadi was lost. Oh.
Kemarin apa? Yesterday. Masih terus menangis. Still masih Bisa menangis pakai terus. still ya. Still itu artinya tetap. Still itu Still artinya tetap. berarti still crying. The girl whose dog was lost yesterday cries a lot. Cries. Ya. Oke, coba yang ini ya. Kiki yang komputernya aku perbaiki adalah gadis yang sangat cantik. Kiki yang komputernya. Hmm. Berarti Kiki berarti pakai us juga. Ya, Kiki pakai to be juga nggak ini, Mas? Nggak ya? enggak. Kiki was Karena ada kata kerja kan perbaiki. Oh iya. Perbaiki apa ya, Mas? Make ya. Perbaiki apa? Prepared. Oh, prepare. Prepared. Ya. Kiki was Kiki yang komputernya aku perbaiki. Kiki was Nggak bisa pakai was kan ada repair. Ada kata kerja. Kiki yang. Setelah ya was. Kiki, whose. Iya, was. Kiki was Komputernya. computer Mm-mm. computer prepare my prepare Mm-mm. uh, Adalah gadis yang cantik. was the girl yang sangat cantik. Pakai berarti ini pakai who lagi. Who. Enggak, is. Kan Oke. adalah. Is. Oh, kirain dia yang ini, Miss. Yang pengganti yang itu. Enggak. Oh, Yang is pengganti yang itu yang di atasnya aja. Yang. oh, Whose. is the girl so beautiful. Ya, Kiki's whose PC, jadi komputer itu bisa pakai PC. Kiki whose PC is being repaired by me is such a beautiful girl. Bentar ya. Oke, coba kita masuk ke ini aku ada soal untuk speaking ya, Kak. Kita pakai 15 menit buat 20 menit untuk speaking. Bentar. Nah, ini. Bisa lihat gambarnya? Bisa, Miss. Speaking practice with pictures. Ya, jadi kamu di sini bisa menggunakan imajinasi kamu ya. Menjawab ya, describe the pictures with answering by answering the question that you see. What can you see from the picture? The children Children, what are they doing?
Uh, walking. Walking where? Walking where? Walk in the In di di hutan apa ya hutan? apa? Hmm, Hutan. Apa hutan? Forest? oh ya forest. Mm-mm. Mereka sedang bawa apa? What they bring? A bag. A bag. A bag itu artinya cuma satu. Sebuah tas. Iya. Sebuah tas. Bukannya ada dua tas. Tas ransel? Oh, berarti Ya. to ransel Two backpack. or to backpack. Mm-mm. Okay. Are they brothers or friends? Mereka nih kakak beradik atau teman aja? I think uh, I think they are brother. How do you know they are brothers? Kamu taunya dari mana? Eh, dari ini Miss, dari ukuran badannya ada kecil sama besar. Oh ya, dari from their heights ya, dari tinggi badannya. Okay. Uh, where do you think they are going? Kira-kira mereka nih perginya kemana sih? Bebas Hmm, ya, kamu mau bilang apa aja bebas. to mana ya? Go to school maybe? Or Ya, picnic or camping? ya picnic or camping. Picnic or camping. Ya, Maybe they're having appointment with their friends in to have some fun maybe or playing picnic. What do you think? hmm, Gimana menurut kamu Kak Valentin? ya Miss. Hey, what is the weather like? Hmm, the weather is the weather is good. Good. Kalau cuaca itu nggak ada yang good gitu ya doang ya. Cuaca itu biasanya kan apa? Sunny, bright Oh, gitu. the weather is sunny. The weather is sunny. Yeah. Can you see the light shining, the sun shining through the forest? Ya, Yes. Okay, if you want to answer this question, and when you are describing, you have to apa? See the pictures. Yeah, what is the picture inside? So you can say like this, yeah. The picture take place in like in the forest apa itu ya cara menjabarkannya, cara mendeskripsikannya seperti itu. Ya, atau there are two peoples in the forest, ya. They are walking passing the forest. Jadi seperti itu ya caranya menjelaskan atau menjabarkan. Oke, next question. Apa? Boleh how dibaca old, Kak Valentin? how old are they? Ya. Hmm, I think they are 10 years old. 10 years old. Which one? Ya. Eh yang ini Miss. Which one? Hmm, yang ini baju
Which one is the 8 years old? Yang baju biru, Miss. Yang baju biru. Ya, how to say baju biru? Yang pakai baju biru apa? The boy who wear The boy wear blue. blue apa? Blue Baju clothes. kemeja itu ya. Kemeja apa? Oh, kemeja. Kemeja itu t-shirt. Oh, t-shirt. Ya, Blue kalau t-shirt. kotak-kotak, motifnya kotak-kotak apa? Bahasa Inggrisnya. Plate ya, kotak-kotak. Wait. Jadi yang kalau misalnya kamu ngomongin tuh warnanya dulu, colornya, baru motifnya, baru jenis bajunya. Bajunya apa? Ya, jadi colornya apa? Blue kan? Motifnya apa? Plate. Jenis Wait. bajunya t-shirt. Jadi blue plate t-shirt. Ya. Terus kan ada baju dalemannya ya. Warna apa Yeah. baju dalemannya? White. Ya, jadi dalemannya White. itu kaos oblong itu namanya shirt ya. Kalau t-shirt itu kemeja. Jadi you can say like this, blue plaid t-shirt with atau and white shirt inside. Inside kebalik. Coba. The boy wear. The boy wear. Warnanya dulu ya. The blue. I wear blue. Ada di Zoom chat, Kak. Jadi ini kita masih ngomongin pertanyaan nomor 5 ya. How old are they? Yeah. The boy. Hmm. Oh, the boy wear color plate. Yeah, color. Oh yeah, color plate t-shirt. Blue. Yeah. Blue. Oh Blue yeah, plate. blue plate t-shirt Mm-mm. with white shirt inside. Ya. Jadi the 8 years boy ya. 8 years old is the boy who is wearing blue plaid t-shirt and white shirt inside. Yeah. And the other boy, how old are her? Is she? How old is she? The other boy. I think uh, 8 years old. 8 years old. Yes. And okay. For number 6, how are they feeling? Uh, Happy. Happy. How do you know they're happy? Hmm. Uh, Is it shown from their face? Amis? Is it shown? Is it shown from their face? Apakah terlihat dari Oh, wajahnya? yeah. Ya. Just yeah. You have to explain that. Uh, Yes, it is shown from their face. Son. Ya, shown. Ya, artinya shown itu dari bentuk kedua ya, dari si. Jadi, apa? Terlihat ya. Artinya terlihat. So, son.
their face gitu. It can seen from their face. Yeah, it can seen from their face that they are smiling. Coba, Kak. Atau do you have your own sentence maybe? Do you have your own sentence? How do you know they are happy? Because I think the children like apa namanya, like camping maybe. Yeah, how do you know they like camping? Because karena Just anak-anak suka petualang, apa ya? adventure. Yeah, Because children loves adventure. love adventure. Yeah. Okay, number 7. What are they wearing? Wearing. What Yeah. are they wearing? They wearing our t-shirt. What color of the shirt? The t-shirt. Are they wearing the same t-shirt? The same color? No, No, different? different. What color they are wearing? And their motif, is it the same? Yeah. So, can you explain that to me? Black is the same, but color is different. It's different. What the difference? Yang membedakannya apa? Color. The color. Yeah. Ya, jadi which one is using atau which one is wearing the blue t-shirt and which one is wearing the red t-shirt? Yang mana? Yang pakai baju kemeja biru dan yang mana pakai baju kemeja warna merah? Yang di belakang. Yang Di pakai baju biru tuh yang di belakang. Yang di belakang apa? Behind the boy is wearing. Behind the boy is wearing blue Kotak-kotak. blue plaid shirt. Blue plaid t-shirt and white shirt inside. Oh yeah, and white shirt inside. Celananya gimana celananya? Celana apa yang dia pakai? What is the for the pants? Celana pendek itu apa ya? Shorts or short pants? Yeah, short pants. What the color of the short pants? Warna Blue. apa? Blue. Jadi short blue short pants ya. Yeah. What about the other boy? The What other is boy wearing? Wearing apa itu ya? Color Red plate. Red and white. Yeah, red and white plate. Yeah, red and white plate t-shirt. T-shirt. With blue shirt inside. Inside. And what about the pants? The pants. The pants is black color. Black or navy? Oh, navy? Yeah, navy color. Navy color. So it's a navy short pants.
Yeah. Okay. Okay, we still have the other picture. Look at the photo and answer the question for picture number 2. The picture is What can you see in the photo? family. Family. Yeah. One happy family? Yeah, one happy family. Yeah, okay. Where are they going? They are going to mall. To malls, yeah. Yeah, malls. Or department store, maybe? In the Yeah. shopping Yeah. center? Yeah. Do they look happy or sad? Yeah, happy. Happy. How do you know? Ini dari sound face. From the face. It's on from the face. Sound from the face. Gitu. Okay. Okay, sound from the face. They are happy, yeah. And then for the next question. How many children do they have? Yes, They have 2 children. 2 children. Yeah. Who is the youngest? A boy. A boy? Yeah. Yeah. How do you know? Huh? A boy? Youngest itu bungsu. Oh, yang bungsu, Yeah. girl. A girl. Yeah. How do you know? From tall. From the Bigger. height. Height, ya Oh, tinggi. yeah. From Ya the bukan. Ya. Jadi tingginya height. kalau ukuran badan itu kita bilangnya tuh ya dalam bahasa Inggris height. Ya. Height. Okay. Who is taller? The man or the woman? Yang paling tinggi siapa? Pria atau wanitanya? The man. The man. How do you know? Dari mana? Dari ini. Dari foto. Yeah, from the picture. From the picture. Okay. Are they wearing different t-shirt? No. No. Same? Same t-shirt? Ya, same. Mejanya sama semuanya? Iya, sama. Sama warnanya yang sama? The same color? Or the same t-shirt? The same color and the same shirt. Yang satu kan ada yang pakai polo, terus yang lain kaos oblong. Kalau t-shirt kan kemeja. Yuk. Kalau kaos berkerah itu? Kalau yang anak laki-laki pakai ini namanya polo shirt. Karena Polo modelnya tuh shirt. kayak polo shirt kan. Terus yang laki-laki ini kan nggak pakai kemeja. Kalau t-shirt itu kemeja. Kalau ada Berarti kerahnya, kerah itu shirt. namanya collar. Collar. Kerah baju ya. Collar. Kaos berkerah. Kerah baju. Polo shirt. Collar shirt nggak bisa. Polo shirt ya. Polo shirt. Tapi kalau misalnya mau ngomongin tentang kerahnya bisa bilangnya the collar. The collar. The collar. Kerah. Ya, kerah. The collar. Jadi, are they wearing different t-shirts? Ya, different. Different. Can you explain that? What are they wearing? Father, mother, and the girl is wearing white shirt. Mm-hmm.
And the boy, anak laki-laki berarti the boy ya. Yeah, the boy. Yeah, the boy wearing a polo shirt, white Yes, polo shirt. polo shirt. And the woman is wearing white shirt with V-shape collar. Ya, V-shape. Jadi bentuk kerahnya itu bentuk Oh, V. Ya, itu baru bisa tuh ya. Jadi the woman is wearing white shirt with a V-shape collar. Gitu. wearing white shirt with a V shape or Ya, collar. jadi Oh, bentuk kerahnya itu bentuknya V. Ya enggak? Ya. Oke, sampai sini dari Kak Valentin ada pertanyaan nggak mengenai materinya dan mengenai materi hari ini? kapan kita pakai dia whom? Kapan kita pakai dia was? Whom dan whose. Ya. Jadi whose itu kan tadi digunakan untuk kata ganti, menggantikan kata ganti kepunyaan, ya, possessive pronoun. Jadi kalau whose itu digunakan ketika itu tadi ya contoh penggunaan whose. Ya. Anna misalnya contohnya adalah Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Jadi Anna ini menikah dengan seorang laki-laki yang ayahnya adalah menteri ekonomi. Ya. Jadi ketika di sini menjelaskan bahwa kepemilikan kan bahwa seorang laki-laki ini mempunyai ayah atau memiliki ayah yang bekerja di kementerian ekonomi ya di situ jadi menteri ekonomi ya atau ya the man whose car was stolen called the police. Jadi pria yang memiliki mobil yang hilang dipanggil polisi. Ya enggak? Jadi itu ya untuk whose. Sementara yang tadi satu lagi apa? Whom? Whom. Whom. Nah, kalau whom itu kan diartikan untuk menggantikan objek orang. Nah, kalau tadi kan kepemilikan kan possessive pronoun ya untuk menggantikan kepemilikan atau kata ganti kepemilikan. Nah, kalau whom itu digunakan untuk menggantikan objek orang bukan benda. Ya, artinya yang ya. Contohnya the man whom I met was friendly. Pria yang aku temui ramah. Jadi itu ya. The man whom I met was friendly. The people whom we visited gave us tea and light snack. Ya. Pria yang kami kunjungi kemarin memberi kami teh dan makanan ringan. Ya. Jadi gitu. Atau the woman whom I called gave me some information. Gitu. Berarti whom itu hanya untuk ke orang ya kan? Ke ke Ya, orang. ya, hanya ke orang. Dia bukan benda. Jadi kalau benda itu nggak bisa ya. Kalau benda itu pakai which, ya, which. Bukan which. Ya, nah terus kalau who itu untuk subjek, subjek orang, bukan benda. Kalau who, Ya. ya, kalau who, itu yang whom tadi ya, which sama whose. Ya. Oke, untuk PR-nya aku minta buatkan paragraf ya. Menggunakan relatif pronoun beserta artinya. Ya, kemudian minimal 5 baris lah ya. Iya, Miss. Oke, karena nggak sampai sini nggak ada pertanyaan lagi. Eh, Enggak, Miss. Ini dia satu paragraf tentang
Who, satu paragraf tentang which, atau gimana, Miss? Oh, bebas mau pakai yang mana aja. Pokoknya satu paragraf menggunakan relative pronoun kan minimal 5 baris. Kamu mau pakai yang mana aja terserah. Pokoknya ada relative pronounnya. Oh, salah Ya. satu gitu. Oh, ya udah, Miss. Ya. Oke, thank you so much nih Kak Valentin. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Thank you. Thank Have a good night. you.